Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Angel Has Fallen. Film ini dibintangi oleh sang Raja Sparta, siapa lagi kalau bukan Geralt Butler. Bagaimana ceritanya? Yuk, cus! Di awal film kita akan diperkenalkan dengan sebuah pasukan militer swasta yang bernama Salient Global, di mana pasukan ini merupakan pasukan khusus dengan kemampuan khusus dan biasanya dibayar untuk kepentingan khusus. Dan Salient Global saat ini dipimpin oleh seorang mantan tentara ahli perang yang bernama Wade Jennings. Dan pada hari ini, rekan Wade yang bernama Mike Benning diminta Wade untuk memberikan latihan tambahan kepada pasukannya, yang setelah selesai latihan, Wade pun curhat tentang kondisi Salient Global yang nyaris tutup karena saat ini sudah hampir tidak ada lagi pihak yang membutuhkan keahlian pasukannya. Seusai melatih pasukan Salient Global, Mike pulang ke rumah yang di sana telah menunggu istri tercinta dan anak mereka yang sudah tidur. Mike sendiri saat ini bekerja pada dinas rahasia sebagai pengawal pribadi presiden, yang mana saat ini Mike sedang mengawal Pak Presiden yang diundang untuk menghadiri press conference. Berbagai pertanyaan dari jurnalis membuat Presiden agak kaget. Kenapa wartawan-wartawan ini bisa tahu rahasia negara, seperti informasi bahwa saat ini Rusia sedang memperkuat diri untuk berperang melawan Amerika, bahkan sudah menguasai berbagai wilayah perbatasan milik Amerika. Dengan fakta bahwa terjadi kebocoran rahasia militer kepada para jurnalis, membuat Presiden marah. Siapa yang bermulut ember di antara mereka? Karena jika rahasia besar seperti ini bocor ke kuping para jurnalis, itu bisa menjadi bahaya besar bagi negara. Dan pada hari itu, Wade mengunjungi rumah Mike, dan mereka terlihat sangat akrab sekali. Bagaimana tidak? Wade dan Mike adalah kawan lama di militer yang telah menjalani berbagai medan pertempuran bersama-sama. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa Wade ingin menggantikan posisi David Gentry yang saat ini menjadi Direktur Dinas Rahasia tempat Mike bertugas. Dan di keesokan paginya, Mike pamit kepada istrinya untuk pergi selama 2 hari untuk mengawal Presiden yang akan pergi memancing di danau. Berlokasi di sebuah danau terbuka, tim rahasia yang dikomandoi oleh Mike Benning sudah berjaga di sekitar lokasi danau dengan bersenjata lengkap. Sementara Mike sendiri pergi ke tengah danau mendampingi Pak Presiden. Dan ketika itu Mike terlihat agak pusing. Mike kemudian menghubungi wakilnya untuk menggantikan menemani Pak Presiden. Dengan sebuah speedboat, Mike merapat ke daratan. Namun tanpa diketahui, tak jauh dari danau ada 2 buah mobil yang terlihat sedang menyiapkan sesuatu, yang sesaat setelah itu meluncur ribuan drone peledak yang menyasar ke arah Presiden lalu menyerang pasukan pengawal Presiden. Awalnya hanya dikira kumpulan kelelawar yang terbang, namun Mike segera menyadari bahwa itu adalah serangan drone yang sontak membuat Mike berbalik arah untuk menyelamatkan Pak Presiden. Karena drone tersebut terlalu kecil dan bergerak dengan sangat cepat, semua pasukan pengaman akhirnya tewas karena ledakan. Sementara itu, Mike berhasil sampai di perahu Presiden dan segera menyelamatkan Presiden dengan menyelam ke dalam danau, dan benar saja, saat setelah itu perahu Presiden pun meledak. Setelah peristiwa tersebut, Mike ditemukan dalam keadaan pingsan dan Pak Presiden dinyatakan koma. Sementara itu, seluruh pasukan pengaman dinas rahasia dipastikan tewas. Dengan kondisi Pak Presiden yang koma, Kirby sang wakil presiden segera mengambil alih tugas kepresidenan dan diambil sumpahnya saat itu juga. I, Martin James Kirby. Karena dari semua orang yang bertugas menjaga presiden, hanya Mike yang selamat, maka FBI mulai curiga kenapa Mike tidak tewas. FBI lalu menemukan aliran dana sebesar 10 juta US dollar ke rekening Mike di luar negeri. Dan dengan fakta tersebut, FBI mencurigai Mike telah dibayar oleh pihak musuh untuk membunuh presiden.
Ketika Mike telah sadar, kemudian dia ditangkap dan ditahan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Namun Mike yang merasa tidak bersalah berusaha untuk menjelaskan bahwa dia dijebak. Akan tetapi FBI tetap yakin bahwa Mike adalah dalang dari upaya pembunuhan presiden tersebut, dan tidak hanya Mike, FBI juga mendatangi istri Mike dan menginterogasinya. Mike sadar kalau dia telah dijebak, dan di perjalanan menuju penjara, Mike merasa ada yang aneh saat semua mobil konvoi tiba-tiba mati. Dan benar saja, sesaat setelah itu datang beberapa mobil yang langsung mencegat dan menembaki mereka. Namun, meskipun dengan kondisi tangan terborgol, Mike tetap berhasil mengalahkan mereka. Dan alangkah terkejutnya Mike saat melihat wajah salah seorang dari mereka yang ternyata adalah anggota tim Salient yang tempo hari dilatih oleh Mike. Dan dari sini Mike sadar bahwa dia telah dijebak oleh sahabatnya sendiri, yaitu Wade Jennings, meskipun dia belum tahu apa alasannya. Pada awalnya Wade hanya berencana untuk menjadikan Mike sebagai tersangka. Namun karena kini Mike berhasil kabur dan sudah mengetahui bahwa Wade adalah dalang dari semua ini, Wade akhirnya memutuskan untuk memburu dan membunuh Mike juga. Dengan kaburnya Mike, FBI semakin yakin kalau Mike bersalah dan harus segera ditangkap. Sementara anak buah Wade juga mengejar Mike untuk membunuhnya. Mike kabur ke tengah hutan dan menuju sebuah tempat yang ternyata adalah tempat persembunyian ayahnya yang juga seorang pelarian militer dengan kasus yang sama, yaitu dijebak oleh rekan sendiri. Dan diketahui di sini bahwa ayahnya Mike yang bernama Clay Benning menghilang selama bertahun-tahun demi keselamatan anaknya, yaitu Mike, dan juga ibunya Mike. Dengan kecanggihan teknologi dan kepintarannya, Wade mengetahui posisi Mike di hutan tersebut dan mengirim anak buahnya. Namun, berkat pengalaman Clay Benning di medan perang, semua anak buahnya Wade tewas dan mereka berhasil keluar dari hutan tersebut. Sementara Mike berusaha menemui Pak Presiden untuk mengungkap kebenarannya, Clay, ayahnya Mike, pergi untuk menyelamatkan istri dan anak Mike, dan benar saja, saat itu, rumah Mike didatangi oleh anak buah Wade yang akan menculik istri dan anaknya untuk dijadikan sandera. Namun tiba-tiba, Clay sudah di sana dan menyelamatkan mereka. Sempat ragu dengan siapa Clay sebenarnya, akhirnya istri Mike yakin setelah Clay menjelaskan bahwa dia adalah ayah kandung dari Mike. Di markas Salient, Wade ditelepon oleh seorang yang rupanya telah membayar Salient untuk membunuh presiden, dan orang tersebut adalah Martin James Kirby, sang wakil presiden, yang telah membayar Wade untuk membunuh presiden dengan tanpa membunuh Mike yang rencananya akan dijadikan tersangka. Namun karena Pak Presiden dan Mike masih hidup, maka rencana mereka berubah dengan membunuh keduanya dan menjadikan Rusia sebagai dalang dari semua kejadian ini. Kembali ke Mike yang sedang menyamar sebagai polisi agar bisa masuk ke dalam rumah sakit untuk menemui Pak Presiden, yang kebetulan saat itu Pak Presiden sudah bangun dari koma. Meski sempat tertangkap, Mike akhirnya bisa meyakinkan FBI dan bisa bertemu dengan Presiden secara langsung. Awalnya Travis tidak yakin dengan Mike dan masih curiga Mike terlibat. Namun Pak Presiden yang sudah kenal betul siapa Mike akhirnya memerintahkan semua pasukan untuk mengikuti komando dari Mike. Mike pun mengingatkan ketua tim Paspampres ini bahwa yang mereka hadapi adalah tim Salient Global yang sangat terlatih di bawah pimpinan Wade Jennings yang sebentar lagi pasti akan datang. Namun Travis dengan PD-nya menjawab, "Tenang saja, kami sudah menyiapkan pengamanan super ketat." Tapi Mike kembali mengingatkan bahwa pasukan Travis tidak berarti apa-apa bagi pasukan Salient Global. Tiba-tiba saat itu terjadi kebocoran gas dan dari sini Mike sudah tahu bahwa gedung akan segera meledak
Lalu Mike memerintahkan semua orang agar keluar dan menyelamatkan presiden di sebuah ruang rahasia di gedung sebelah. Dan beberapa saat kemudian, benar saja, gedung rumah sakit itu pun ambruk. Mike lalu keluar untuk menghadang tim Salient, dan terjadilah baku tembak yang walaupun jumlah pasukan FBI cukup banyak, namun tidak berarti apa-apa bagi tim Salient yang sangat terlatih ini. Dan dengan cekatan, Mike menghabisi satu persatu pasukan Salient, sementara itu Wade hampir saja berhasil menemukan dan membunuh presiden. Namun ternyata ruangan tersebut dibuat sangat khusus dan Wade tidak berhasil menemukan Pak Presiden. Dan final battle-nya, Mike akhirnya gelut dengan Wade, sahabatnya, yang berakhir dengan kekalahan Wade. Lalu Wade dan beberapa pasukannya pun ditangkap. Beberapa hari kemudian, Pak Presiden lalu mendatangi wakilnya dan menangkapnya karena sudah tahu kalau dia adalah dalang dari semua itu. Sementara itu, Clay, ayahnya Mike, mulai saat ini tinggal di rumahnya Mike. Dan di akhir film, terlihat Mike menghadap Pak Presiden untuk mengundurkan diri. Akan tetapi, Presiden tetap mempertahankan Mike dan justru mengangkatnya menjadi Direktur Dinas Rahasia Kepresidenan. Dan tomat. Sampai jumpa pada alur cerita film selanjutnya. Cus!